Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Fatrizwan, NIM saya 210-318. Judul skripsi saya merupakan pengaruh implementasi program Ini Genting terhadap tingkat pengetahuan remaja menengah mengenai pola hidup bersih dan juga sehat. Studi kasus di Kelurahan Padasuka, Kota Cimahi. Latar belakang masalah mengapa saya mengambil judul penelitian ini adalah karena kesehatan merupakan aspek fundamental dalam pemberdayaan atau pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, di mana penerapan pola hidup bersih dan juga sehat atau disingkat menjadi PHBS menjadi kunci dalam mencegah berbagai penyakit berbasis perilaku dan juga lingkungan. Remaja sebagai kelompok strategis dalam pembangunan kesehatan masih menunjukkan rendahnya praktik PHBS. Hal ini terbukti dari data nasional riset kesehatan Riskesdes tahun 2018 maupun hasil survei secara langsung di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, yang memperlihatkan sebagian besar remaja belum memahami dan menerapkan perilaku pola hidup bersih dan sehat secara optimal. Itu yang disampaikan oleh kader PKK dari Kelurahan Padasuka. Kemudian, kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya edukasi kesehatan yang relevan dengan karakter remaja dan minimnya metode interaktif dalam penyuluhan. Untuk menjawab tantangan tersebut, hadir program Ini Genting atau Inisiasi Generasi Berencana Cegah Stunting yang menggunakan pendekatan partisipatif, kreatif, dan berbasis media digital agar pesan kesehatan lebih mudah dipahami serta diterapkan langsung oleh remaja. Program ini tidak hanya membentuk kesadaran dan tidak hanya membentuk kesadaran, melainkan meningkatkan pengetahuan remaja juga mengenai PHBS. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah sejauh mana pengaruh implementasi program ini genting terhadap peningkatan pengetahuan remaja mengenai pola hidup bersih dan juga sehat, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Cimahi. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan program ini genting di Kota Cimahi dalam menjangkau remaja sebagai target edukasi utamanya. Kemudian yang kedua, seberapa besar tingkat pengetahuan remaja di Kota Cimahi terkait pola hidup bersih dan sehat sebelum dan juga sesudah adanya program ini genting. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh signifikan implementasi program ini genting terhadap peningkatan tingkat pengetahuan remaja menengah di Kota Cimahi tentang pola hidup bersih dan juga sehat. Slide selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Di mana tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program ini genting di Kota Cimahi. Kemudian yang kedua untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan remaja menengah di Kota Cimahi tentang pola hidup bersih dan juga sehat. Lalu yang terakhir adalah menganalisis pengaruh program ini genting terhadap peningkatan tingkat pengetahuan remaja menengah tentang pola hidup bersih dan juga sehat. Kemudian selanjutnya kita memasuki ke bagian metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method atau metode campuran dengan desain sequential explanatory design yang diawali dengan pengumpulan data kuantitatif melalui pretest dan juga posttest untuk mengukur pengaruh program ini genting terhadap tingkat pengetahuan remaja mengenai PHBS. Kemudian dilanjutkan dengan data kualitatif atau berupa wawancara semi terstruktur mendalam untuk menggali pengalaman, persepsi, dan kendala yang dialami oleh peserta. Populasi penelitian ini adalah seluruh remaja menengah di Kota Cimahi yang mengikuti program ini genting dengan sampel purposif sebanyak 30 responden berusia 15-18 tahun. Subjek penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni subjek kuantitatif yang berjumlah 30 remaja berusia 15-18 tahun yang mengikuti program ini genting. Mereka menjadi responden pretest dan juga posttest untuk mengukur pengetahuan PHBS. Kemudian subjek kualitatif berjumlah 6-8 orang yang dipilih dari responden kuantitatif. Mereka diwawancari untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan persepsi mendalam mengenai program ini genting. Kemudian, prosedur penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap, yakni tahap awal Tahap awal terdiri dari penyusunan rancangan, validasi instrumen, dan perizinan. Kemudian tahap 2 atau tahap pelaksanaan pretest, implementasi program, posttest, dan juga wawancara. Kemudian tahap akhir yakni analisis data, interpretasi hasil, dan penyusunan laporan. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS, menggunakan pengujian statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji Wilcoxon Signature Test. Sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik atau tabel coding tematik yang bisa dilihat pada skripsi. Integrasi kedua data dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh program
terhadap peningkatan pengetahuan remaja mengenai pola hidup bersih dan sehat. Setelah melaksanakan keseluruhan prosedur penelitian, kita mendapatkan hasil dan akan kita bahas pada bagian hasil dan pembahasan ini. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah pelaksanaan program Ini Genting di Kota Cimahi dalam menjangkau remaja menengah sebagai target edukasi utama. Pelaksanaan program Ini Genting di Kota Cimahi berhasil menjangkau remaja menengah sebagai target utama edukasi. Program ini dilaksanakan oleh Forum Genre Kota Cimahi yang dinaungi langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3AP2KB melalui kegiatan penyuluhan tematik, pelatihan pendidik sebaya, kampanye digital, serta interaksi komunitas. Sebagian besar peserta memahami bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi, anemia, PHBS, dan juga pencegahan stunting. Hasil wawancara menunjukkan pengalaman yang berkesan, terutama pada materi isi piringku. 1000 hari pertama kehidupan, anemia, serta aktivitas games, edukatif, dan diskusi kelompok yang dinilai sangat menyenangkan oleh para responden. Mayoritas peserta menilai program ini efektif karena mudah dipahami, relevan, dan mendorong kesadaran menjaga kesehatan sejak remaja. Hal itu tercermin dari jawaban-jawaban para responden kita pada tabel coding tematik di wawancara yang saya cantumkan pada skripsi. Dari sisi penerapan responden mulai melakukan perubahan nyata seperti rutin minum TTD, mengurangi junk food, meningkatkan konsumsi sayur dan juga buah, serta aktif berolahraga. Namun masih terdapat hambatan berupa rasa malas, kurangnya dukungan keluarga atau teman, serta keterbatasan waktu. Namun meski demikian, peserta merasakan banyak manfaat dan berharap program ini berlanjut diperluas ke sekolah-sekolah yang lainnya serta dikembangkan melalui media digital yang lebih kreatif. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, ke pembahasan yang kedua. Tingkat pengetahuan remaja menengah di Kota Cimahi terkait pola hidup bersih dan sehat sebelum dan juga sesudah program ini genting. Penelitian ini melibatkan 30 remaja menengah di Kota Cimahi yang mengikuti pretest dan juga post-test terkait pola hidup bersih dan juga sehat atau PHBS. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata skor pengetahuan peserta relatif tinggi sejak awal atau median ini sama dengan 6 yang bisa dilihat pada tabel deskriptif hasil data SPSS di sebelah kanan. Sehingga program lebih berperan sebagai penguat daripada peningkat signifikan. Uji Wilczeksan menghasilkan nilai P kurang dari 0,05 dengan mayoritas peserta 23 dari 30 tidak mengalami peningkatan sehingga secara statistik tidak ditemukan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, namun interpretasi kualitatif memperlihatkan bahwa peserta memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai isu spesifik seperti anemia, gizi seimbang, pencegahan stunting, PHBS, serta menunjukkan sikap positif untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, program ini genting berfungsi penting dalam memperkuat kesadaran dan menumbuhkan motivasi remaja terhadap kesehatan meskipun perubahan kuantitatif tidak signifikan. Kita memasuki pembahasan yang terakhir, di mana didapatkan hasil dari pengaruh implementasi program ini genting terhadap peningkatan tingkat pengetahuan remaja menengah tentang pola hidup bersih dan juga sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini genting di Kota Cimahi tidak memberikan pengaruh signifikan secara kuantitatif terhadap tingkat pengetahuan remaja mengenai pola hidup bersih dan sehat. Dibuktikan melalui uji Wilczeksan Signet Ring Test dengan nilai signifikansi 0,206 dalam kurung P lebih besar dari 0,005 di mana mayoritas peserta memiliki skor stabil antara pretest dan juga posttest sehingga program ini dinilai sebagai penguat pemahaman yang telah dimiliki. Namun demikian, data kualitatif mengungkapkan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran sikap remaja terhadap perilaku sehat, seperti keinginan menerapkan isi piringku, konsumsi tablet tambah darah, serta berbagai informasi untuk teman sebaya. Lalu wawancara juga menegaskan bahwa metode edukasi sebaya dengan pendekatan visual dan diskusi kelompok ini membuat materi lebih mudah dipahami oleh para remaja. Dengan demikian, meskipun tidak menunjukkan peningkatan signifikan secara statistik, namun program ini tetap efektif untuk memperkuat kesadaran, sikap reflektif, dan motivasi remaja untuk meningkatkan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
Kita dapat menarik kesimpulan bahwa program ini genting di Kota Cimahi terbukti menjadi model pendidikan non-formal yang partisipatif dalam membangun kesadaran remaja mengenai pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Walaupun peningkatan pengetahuan tidak signifikan secara statistik, namun program ini berhasil menumbuhkan kesadaran awal, perubahan sikap, serta partisipasi aktif remaja melalui forum genre. Pemanfaatan media digital dan pendekatan sebaya menjadi inovasi penting yang mendukung internalisasi nilai kesehatan sebagai investasi jangka panjang dalam pendidikan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya kepada Ibu Dr. Haja Sri Nurhayati MPD, selaku dosen pembimbing 1 dan juga dosen penguji 1. Kemudian hormat saya juga kepada Ibu Emma Aprianti MPD, selaku dosen pembimbing 2. Terima kasih atas bimbingan selama ini. Mohon doa dan dukungan serta restunya agar kelak saya menjadi seorang lulusan IKIP Siluwangi yang sukses di kemudian hari. Terima kasih.